Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sarah Amanda dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Lestari. Dan perkenalkan, nama saya Katrin Prayoga. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 yang dimana kami membahas mengenai saksi nikah. Di sini kami punya beberapa kasus yang akan kami bahas. Yang pertama, kasusnya adalah ketika perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Arab, lalu mereka menyelenggarakan pernikahan itu di Indonesia, tetapi ketika ijab kabul, laki-laki itu menggunakan bahasa Arab saat ijab kabul. Tetapi saksi ini tidak memahami apa yang dibicarakan oleh si pengantin pria. Jadi dari kasus saya itu, menurut Indah sama Calvin tuh cak mana sih? Jadi kalau menurut saya pribadi, akad tersebut tuh tidak sah dikarenakan dalam syarat saksi nikah, saksi itu tuh harus memahami apa yang disampaikan dalam sebuah akad pernikahan tersebut. Jadi kalau saksinya tidak memahami apa yang disampaikan, jadi pernikahan tersebut tuh tidak sah. Jadi menurut pendapat saya seperti itu. Jadi kalau seperti itu solusinya tuh gimana sih? Calvin bisa menjelaskan? Menurut saya, saksinya diganti atau pengantin prianya menyesuaikan diri untuk belajar di bahasa Indonesia di Indo. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya ada contoh kasus nih, saksi telat. Di situ, apakah ijab kabul bisa dilanjutkan dengan satu saksi atau bisa diganti? Indah mau jawab? Menurut Indah dengan Sarah? Kalau menurut saya ya teman-teman, kalau contoh kasusnya seperti itu sebaiknya untuk diganti, karena ijab kabul itu kan udah ada waktunya, apalagi jika ijab kabul itu dilakukan menggunakan wali hakim. Hakim tuh pasti dia ada waktu-waktu tertentu, misalnya ijab kabul cuma 15 menit, sebaiknya diganti jika itu dia telatnya cukup lama. Nah, lain lagi kalau dia telatnya hanya 5 menit yang dia bisa meyakini kalau dia akan tetap hadir. Itu kalau emang pihak pengantin atau keluarga dapat menunggu, tetap ditunggu. Jadi menurut saya seperti itu. Menurut Indah sendiri? Ini kan Calvin ngomong sebaiknya diganti atau dilanjutkan. Nah, kalau menurut saya diganti, karena kan syarat saksi nikah itu tuh kan harus 2 orang. Nah, jadi kalau cuma 1 orang itu tuh kan tidak sah. Jadinya sebaiknya diganti. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi teman-teman, aku mempunyai contoh kasus nih. Jika seorang saksi itu dipaksa untuk menjadi saksi sebuah akad dan dia tidak memahami apa sih akad itu, apakah pernikahan itu tuh sah nggak sih menurut teman-teman Sarah dan Kelvin? Kalau menurut saya sendiri ya, seperti yang kita ketahui ya, syarat untuk menjadi saksi itu kan dia tidak boleh dipaksa, dan dia juga harus memahami apa itu akad nikah. Jadi ketika dia dipaksa, itu sama saja membuat pernikahan itu menjadi tidak sah. Jadi menurut saya sebaiknya si saksi ini diganti sama orang yang lebih berkompeten dan lebih memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Mungkin saya seperti itu. Kalau Kelvin? Saya setuju dengan pendapat Sarah. Kayaknya sebaiknya diganti karena kasihan dengan 2 pemulai pengantin dikarenakan pernikahannya dengan tidak sah dengan satu saksi karena satu saksi dipaksa. Tidak sah itu menurut saya. Oke, saya paham. Oke, jadi gimana kalau saksi nikah tuh melalui Zoom? Kan kayak pas Covid kemarin tuh pernikahan tuh banyak yang pakai Zoom kan orang-orang, karena kita juga dilarang sama pemerintah untuk saling bertemu, berkumpul. Itu kalau melalui Zoom tuh kesaksian nikah tuh tetap sah gak sih menurut kalian? Kalau menurut saya kan pada dasarnya saksi nikah itu kan harus hadir di dalam sebuah akad pernikahan tersebut. Nah, tetapi kita dalam kondisi tertentu seperti COVID-19 kemarin kan kita tuh dilarang pemerintah tuh untuk keluar rumah dan menjaga jarak. Nah, itu tuh dari para ulama juga, dari para ulama kontemporer juga kayak membolehkan kita tuh saksi akad tersebut tuh melalui Zoom. Nah, asalkan dengan catatan saksi tersebut tuh memahami
akad akad yang sedang berlangsung dan mendengarkan. Setuju Kalau sih. menurut saya seperti itu. Setuju. Kalau Calvin, menurut Calvin tuh kalau Zoom tuh lebih baik Zoom atau datang langsung sih? Kalau pendapat saya sendiri dengan pendapat Dinda, setuju dengan kondisi yang tertentu, contohnya COVID-19 kan. Men- menurut pendapat ulama kontemporer itu sah. Oh, oke. Tapi menurut saya ya kayaknya tuh boleh, tapi sebaiknya kalau yang baiknya seperti yang kita tahu emang Tomo tuh harus datang langsung ya saksi tuh. Saya ada contoh kasus nih, apakah kesaksian dari anggota keluarga, contohnya paman kan, tetap diperbolehkan dalam pernikahan? Menurut Farah gimana? Kalau menurut aku sih itu pastinya boleh ya, karena dalam syarat saksi itu nggak ada yang menentukan kalau saksi itu tidak boleh dari anggota keluarga, selagi si saksi ini memenuhi syarat sebagai saksi, kayak yang dia harus laki-laki, balik, berakal, adil, dan mendengarkan itu ijab. Kalau pendapat Dinda sendiri? Saya setuju dengan pendapat Sarah, karena kan di dalam syarat saksi nikah itu tidak ada yang harus melarang orang luar atau memperbolehkan orang luar itu kan, selagi dia memahami akad tersebut, terus dia mendengarkan, jadi itu sah-sah aja. Iya, betul. Jadi teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Dalam saksi pernikahan kan ada 2 orang saksi kan. Nah, kalau satu orang saksinya itu tunarungu, tetapi tunarungu itu bisa mendengar. Nah, kesaksian itu bisa dianggap sah apa enggak sih menurut teman-teman? Kesaksiannya masih tetap sah. Kalau pendengarannya masih bisa mendengar, kecuali tunarungunya tidak bisa mendengar lagi. Saya setuju sih sama Calvin, karena selagi kan syaratnya tuh dia harus mendengarkan ijab kabul. Jadi selagi tunarungu ini bisa mendengar, jadi kesaksiannya itu tetap sah, meskipun kesaksian tuh lebih baiknya kepada orang yang mungkin kalau ada orang lain yang tidak tunarungu atau dia tidak ada kekurangan, sebaiknya orang itu, tapi jika tidak ada dan orang ini satu-satunya, mungkin tetap boleh. Tapi kalau ada yang lebih baik, sebaiknya diganti. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami diskusikan bisa dipahami. Kami tutup, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.